Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hepzibah dalam Renungan Ramadan. Dalam Renungan Ramadan yang ke-6, kali ini saya akan membahas mitos Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai agama Ibrahimiyah. Pada renungan kelima, saya telah membahas mitos Islam sebagai agama yang paling benar. Dengan melihatnya, apakah yang dimaksud merupakan agama dalam sistem pohon hayat atau agama dalam sistem pohon hadaat. Berbeda dengan pendekatan akademik modern dan pandangan populer mengenai agama Ibrahimiyah, Abrahamic Faith, dan 3 agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, studi nafsiologi juga melihatnya dalam ruang lingkup sistem pohon hayat atau sistem pohon hadaat. Pada renungan kelima, saya telah menegaskan posisi nafsiologi bahwa komunitas adat Nabi Ibrahim menjalani dan menghayati pandangan dunia yang sama sekali berbeda dengan tetangga-tetangga semitnya, meski menggunakan diksi-diksi yang sama seperti Salem, Sidik, El, dan lain-lain. Mereka bukanlah monoteis yang henoteis dan bukan pula deis maupun dualis. Mereka menjalani tauhid yang non-dualis dan berkelanjutan yang bukanlah deisme. Mereka menjalani praktek syamanis dan animis yang tauhid tersebut dengan menandai berbagai tempat sebagai hierofani, seperti pohon-pohon, sumur-sumur, lembah, gunung, dan bagian di dalam rumah sebagai tempat berkumpul untuk mentransmisikan firman ilahi. Dan masih banyak lagi. Mereka adalah masyarakat adat yang semi-nomaden atau transhuman, atau biasa berhijrah dan tidak memiliki kemelekatan, attachment, dengan kehidupan urban industri. Cara hidup yang demikianlah ini yang kelak menjadi cikal bakal cara hidup tarekat sufi, seperti cara hidup Naziriyah dan Rokabiyah yang saya anggap sebagai paleo sufi. Ketika ada yang mengatakan bahwa suatu agama adalah agama Ibrahimiyah, maka yang paling sederhana untuk memahaminya adalah bahwa agama itu menerima dan mengakui otoritas religius spiritual Ibrahim. Selain itu, milah Ibrahim berarti berada dalam komunitas adat yang menerima dan mengakui otoritas beliau itu, baik secara pohon hayat maupun secara pohon hadaat. Jika memahami keagamaan Ibrahim sebagai agama natural, syamanis, dan animis yang tauhid non-dualis berkelanjutan sedemikian itu, maka wewenang religius dan spiritual Ibrahim adalah berdasarkan fakta bahwa manusia memerlukan orang tua dan atau pengasuh sebelum ia dapat mandiri. Yang lebih mendalam lagi adalah membutuhkan caregiver dan healer dalam setiap waktu. Dalam hal ini adalah secara spiritual dan kekeluargaan. Dalam bahasa kita saat ini, mereka adalah utusan Tuhan yang terpilih, elected, yang melalui serangkaian ritus peralihan dan vision quest
Sekali lagi saya ulangi, dalam bahasa kita saat ini, mereka adalah utusan Tuhan yang terpilih, elected, yang melalui serangkaian ritus peralihan dan vision quest menerima panggilan amanatnya yang sebenarnya syaman atau dukun, bomoh, bobolian, walian, balian, dan kata-kata senada dalam rumpun bahasa Austronesia. Kolonialisme Eropa telah mereduksi bahkan merendahkan istilah, konsep, dan keberadaan para pemimpin suku dan mereka yang terpilih dan menerima panggilan khusus bagi menjadi healer dalam masyarakat adatnya. Namun demikian, yang agak membedakan nasib atau takdir bagi komunitas adat Nabi Ibrahim adalah bagaimana kemudian mereka berkembang pesat, disabotase dan dijajah oleh berbagai-bagai kekaisaran yang pernah sukses di sepanjang Mesopotamia, Mesir, Anatolia, Mediterania, dan sekitarnya. Salah satu faktor utama, daya tarik utama komunitas adat ini adalah karena mereka berdagang, semacam menguasai jalur ekspor-impor, serta turut bersumbangsi bagi perkembangan industri logam, serta mempopulerkan berbagai lingua franca dan aksara melalui aktivitas ekonomi mereka itu. Sikap penting dari komunitas adat Nabi Ibrahim sejatinya adalah ikonoklasme. Suatu hal yang pada masa pasca penjajahan terhadap mereka telah disalahartikan sebagai penghancuran patung-patung dan intoleransi terhadap simbol dan ikon komunitas agama lain. Sikap penting ini merupakan manifestasi dari iman Setic faith atau iman Nabi Syith yang mereka anut. Dalam hal ini adalah melawan penggunaan dan penyalahgunaan konsep, ekspresi, dan ritus sebagai berhala untuk menindas manusia dan kehidupan demi keserakahan dan kesombongan dari ego mereka. Tentu saja dalam bahasa saya ini terlalu intelektual, maka dongeng sederhananya adalah Nabi Ibrahim memusnahkan patung-patung yang sebenarnya untuk melawan hegemoni dan penindasan rezim-rezim di Ur-Asyur saat itu, yang menggunakan simbol, ikon, doktrin, dan berbagai konsep untuk menindas dan melakukan ketidakadilan dan juga kerusakan di muka bumi. Dalam konteks modern, ikonoklasme dilakukan di Jerman setelah Nazi dibubarkan dengan pelarangan simbol-simbol Nazi, dan dilakukan Indonesia setelah PKI menjadi organisasi terlarang dengan pelarangan simbol-simbol komunisme. Di Korea Utara, ikonoklasme dilakukan terhadap kapitalisme, atau di Bhutan, kita lihat ikonoklasme dilakukan terhadap kapitalisme dan cara hidup barat yang industrialis dan individualis. Kita melakukan ikonoklasme bahkan saat melawan Hizbut Tahrir Indonesia dan pseudo Islam yang kita anggap anti Pancasila dan anti nasionalisme. Dalam sistem pohon hayat, ikonoklasme adalah jelas untuk melawan ketidakadilan dan penindasan, atau menghadapi kezaliman dengan menggunakan simbol, ikon, konsep, dan narasi untuk memulihkan kembali kemanusiaan dan kehidupan. Disinilah fungsi mitos dan dongeng serta narasi sejarah. Karena itu, menggunakan simbol, ikon, konsep, dan narasi tidaklah harus ragam, tidak perlu dikanonisasi atau dimapankan, sehingga begitu kaya bahasa, sastra, dan seni pun
jadi berkembang bersamaan dengan itu. Bukan hanya itu, pandangan dunia berkelanjutan yang bukanlah deisme meniscayakan kehadiran wahyu ilahi yang terus-menerus dari dulu sampai sekarang. Jika ada hal-hal yang berubah menjadi zolim dan sepenuhnya berpegangan pada pohon hadaat, maka Tuhan menghadirkan nabi, wali, dan atau imam yang bersama dengannya adalah transmisi untuk memulihkan dan merestorasi pohon hayat dan buah-buahannya. Dalam sistem pohon hadaat, ikonoklasme digunakan untuk melenyapkan atau untuk mengasingkan atau untuk merendahkan keberadaan komunitas adat lain yang menggunakan cara-cara berbeda dalam berbuat kebaikan dan kebajikan yang dapat kita baca sebagai beragama yang berbeda. Jadi mengapa agama-agama yang mengklaim sebagai agama Ibrahimiyah atau yang disebut sebagai agama Samawi itu malah mewujudkan sifat-sifat sistem pohon hadaat, bukanlah sistem pohon hayat. Saya mengambil kata ini dari terapis Afro-Amerika Risma Menakem yang mengatakan mereka yang tertindas menginternalisasi nilai-nilai dan strategi-strategi para penindas mereka, sehingga mereka memanifestasikan nilai-nilai dan strategi-strategi itu. Inilah yang terjadi kepada banyak sistem dan ideologi Yahudi, Kristen, dan Islam. Bani Israel setidak-tidaknya mengalami 7 kali penjajahan. Mereka pernah dijajah Mesir, lalu dijajah Neo-Asyur dengan jatuhnya kerajaan Israel Utara, dan kemudian dijajah Babilonia dengan jatuhnya kerajaan Yehuda, lalu dijajah Persia, Yunani, dan akhirnya Romawi. Seluruh anak-anak Ibrahim yang tergelincir sepenuhnya mengkonsumsi buah kuldi dari pohon hadaat, sehingga bertarung untuk memenangkan pengetahuan baik buruk itu. Mereka telah menginternalisasi sedemikian dalam nilai-nilai dari strategi-strategi dari para penjajah itu. Dalam pemahaman sejarah saya, yang disebut agama Yahudi barulah lahir pada masa penjajahan Persia, kemudian mapan pada masa Yunani setelah revolusi Makabiyah. Jadi awal mula kelahiran agama Yahudi adalah lebih kurang sama seperti awal mula kelahiran agama Islam pada abad ke-7 Masehi, setelah kematian Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika dibentuknya konsensus konsili Sakifah di Bani Saudah. Maka keduanya sama-sama bermula dari memilih sistem konsensus, tetapi mulai meninggalkan sistem pohon hayat. Agama Yahudi menjadi suatu imperialis kecil setelah dinasti Makabiyah tumbang, yang dengan itu agama ini menjadi semakin mapan sebagai suatu imperialis konsensus kecil. Keberadaan agama dengan sistem semacam ini yang menyalahgunakan buah-buah pohon hayat telah mendorong munculnya Nabi Yahya, John the Baptist, dan Nabi Isa Al-Masih, Jesus Christ. Maka yang disebut Yahudi ada setidak-tidaknya 3 maksud, yaitu mereka yang pertama warga negeri Yehuda, kedua keturunan warga negeri Yehuda, diaspora atau peranakan mereka yang berhijrah, ketiga penganut agama Yahudi atau keturunan penganut agama Yahudi. Al-Quran juga secara spesifik memaknai Yahudi sebagai penganut agama Yahudi yang menolak otoritas spiritual dan religius Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Sementara itu, Bani Israel adalah mereka yang pertama, keturunan Nabi Yakub atau Israel, peranakan dan diaspora mereka. Kedua, warga negeri Israel Utara, diaspora atau peranakan mereka yang berhijrah. Di antara mereka dikenal sebagai 10 suku Israel yang hilang.
ketiga yang hadir di Sinai menerima wahyu bersama-sama trio Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Miriam. Serta 4, Ahlul Bait Israel, yaitu siapapun yang menerima dan menjalani transmisi dalam sejarah Nabi Israel. Perkembangan dari munculnya agama Samaria dan agama Yahudi yang konsensus dan akhirnya agama Yahudi menjadi agama imperialis konsensus dalam konteks di bawah pengaruh Yunani dan Romawi berjalan lebih lamban daripada lahirnya agama Islam yang berlangsung kurang dari seabad saja. Bahkan juga lebih lamban daripada lahirnya agama Kristen yang dalam pemahaman sejarah saya juga sama-sama dimulai dari munculnya sistem konsensus di antara para mursyid yang akhirnya mereka berhasil disabotase dan ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi. Konsili Nikea pada 325 Masehi dengan 318 uskup dari 1800 uskup yang diundang telah menetapkan suatu kriteria iman yang sama sekali baru, yang berarti adalah tonggak berdirinya sistem imperialis konsensus. Manakala salah satu kubu pencetus kriteria iman baru itu menetapkan dan mempopulerkan monofisitisme, inilah yang mendorong munculnya Nabi Muhammad dan Imam Ali ibn Abi Thalib untuk memulihkan sistem pohon hayat yang ditentang dan ditolak. Mengapa monofisitisme perlu ditolak dan ditentang? Karena dampak dari penetapan ekspresi monofisitisme sebagai kriteria iman adalah pembenaran bagi rasisme, chauvinisme, dan seksisme. Begitupun penetapan ekspresi trinitas atau tritauhid sebagai kriteria iman adalah pembenaran bagi rasisme dan apartheid atau tingkatan manusia satu dengan yang lainnya. Setidak-tidaknya ini telah terbukti ketika bangsa Eropa menjadi penjajah. Sekali lagi saya tekankan di sini adalah penetapan ekspresi iman menjadi suatu kriteria iman. Sedangkan ekspresi iman tentang Tuhan, kemanusiaan, kehidupan, dan lain-lain bisa saja sangat kaya dan luas. Tapi semua itu bukanlah ditetapkan sebagai kriteria iman untuk memenangkan pengetahuan baik buruk mengenai realitas agung, mengenai Tuhan, kemanusiaan, kehidupan, dan lain-lain. Anak-anak Ibrahim yang tertindas ini menginternalisasi nilai-nilai dan strategi-strategi para penindas mereka sehingga mereka memanifestasikan nilai-nilai dan strategi-strategi itu dengan menghadirkan ikonoklasme yang bersifat ego sektarian semata-mata, serta mengadopsi sistem-sistem yang mereka pikir dapat menjadi satu-satunya cara untuk menjadi yang terbaik, terunggul, terbagus, dan terbenar, seraya meninggalkan sistem pohon hayat untuk kemudian mengimplementasikan buah-buah dari pohon hayat seperti ajaran, itus, simbol, dan konsep. Karena itulah, meski kita menemukan ada hal-hal kebaikan, keindahan, dan kemuliaan yang dijalankan dalam masa yang sama, kita menemukan perselisihan di antara mereka yang bersifat persaingan, pertumpahan darah, serta keserakahan dan keangkuhan untuk menguasai sebanyak mungkin wilayah dan umat ke dalam bagian kelompok mereka. Semua ini bukanlah karena hal-hal yang ditransmisikan dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, melainkan karena sistem-sistem yang mereka gunakan sambil meninggalkan, bahkan menolak dan menentang pohon hayat, malah menumbangkan pohon hayat. Jika kita berada di dalam sistem konsensus, kita tidaklah sebaiknya meninggalkan sistem pohon hayat, sebagaimana diteladankan oleh para nabi dan imam seperti Nabi Ezra atau Uzair, Nabi dan Imam Zakaria, dan Imam Ali ibn Abi Thalib. Ketika kita mempelajari puisi yang diciptakan oleh Gayatri WM, maka jalan terbaik adalah belajar langsung dengan Gayatri WM dan kepada murid yang belajar dengan Gayatri WM.
atau dengan murid yang belajar dengan gaya 3WM, dan seterusnya. Dalam pandangan dunia yang bukanlah deisme, melainkan berkelanjutan, sustainability, atau transmisional, sekalipun gaya 3WM telah mati. Mempelajari puisinya harus tetap minta izin, memanggil, dan bertanya kepadanya. Begitulah pula mempelajari transmisi dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bagi mereka yang berada pada sistem pohon hadaat, apa yang saya sampaikan adalah tidak masuk akal, mengada-ngada, dan semacamnya. Dalam Al-Quran ditegaskan, mereka yang syuhada atau menyaksikan Tuhan tidaklah mati. Di samping itu, seperti yang saya sampaikan pada renungan kedua, dalam 7 ayat awal surah Al-Baqarah, mukmin adalah yang mengimani yang gaib, yang menerima dan mengakui otoritas para pembimbing gaib, yaitu para rijal al-gaib yang berada dalam kegaiban kubro, yang masih membimbing kita dalam darah dan daging secara aktif. Maka kita selalu perlu merujuk kepada mereka yang berada dalam algoritma kehidupan kita saat ini. Hasil dari pembimbingan pada pohon hayat tidaklah selalu sama, karena kapasitas setiap orang berbeda-beda, begitupun konteks dan tantangan mereka. Maka selalu bersifat personalized dan customized. Sebaliknya, umumnya sistem pohon hadaat mengklaim menjunjung kebebasan berpikir dan kemerdekaan berpendapat, tapi menuntut keseragaman, kesamaan, dan kesaklekan suatu pengalaman dan pemahaman akan transmisi. Sehingga mereka ribut akan versi teks yang berbeda, kecacatan penyalinan, atau historisitas mana yang secara empirik paling benar. Sementara itu, sistem pohon hayat menekankan kepada nature atau fitrah sebagai manusia. Fokus dan prioritas kita menjalani kehidupan ini sebagai manusia. Sementara itu, sistem pohon hayat menekankan kepada nature atau fitrah sebagai manusia. Fokus dan prioritas kita menjalani kehidupan sebagai manusia, sebagai caregiver dan sebagai healer bagi sesama. Kalau kita menerima dan mengakui otoritas spiritual religius Nabi Ibrahim, maka kita melakukan ikonoklasme dalam rangka nature atau fitrah dan kita ini, bukan atas dasar ego sektarian dan bukan untuk memenangkan pengetahuan baik buruk. Maka kita berupaya memelihara dekalog atau Al-Furqan dalam segala tantangan kemanusiaan kita. Sebagai buah-buah bergizi yang mengenyangkan dari pohon hayat, dan air dari mata airnya, Tuhan yang Maha Esa, yang memuaskan dahaga, transmisi dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Saya ulangi, sebagai buah-buah bergizi yang mengenyangkan dari pohon hayat dan air dari mata airnya yang memuaskan dahaga, maka transmisi dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran menjadi panduan yang menerangi setiap tantangan, petualangan, dan perziarahan kita sebagai manusia ini. Apapun identitas kita, Islam, Kristen, Yahudi, Samaria, Sabian, Mani, Bahai, Kejawen, Yurus, dan lain-lain. Sampai jumpa pada renungan Ramadan berikutnya. Semoga ada masa, nafas, dan kemampuan saya untuk itu. Sidamastu, bilahi fisabilil haq, wastabikul khairat.